Iya, shalom saudara. Kita akan sama-sama mengikuti mesbah doa malam hari ini dan saya bersyukur saudara terus setia mencari Tuhan. Iya, saya mengucapkan selamat malam dan shalom. Turunlah kiranya damai sejahtera buat semua saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah damai sejahtera Kristus ada atas kita dan semakin hari kita boleh semakin kuat dalam Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik di hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya bagi Engkau dan bagi kerajaan-Mu. Kami bawa penyembahan kami kepada Tuhan malam hari ini. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan yang hidup. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus memenuhi kehidupan kami di dalam Engkau. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penuhi hati dan hidup kami Bapa, biar kami terus ada di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Mari buka hatimu saudara pada Tuhan, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, katakan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami Bapa dengan minyak baru-Mu Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu penuhi hidup kami. Mari lebih lagi kita mau minta pada Tuhan, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya
Kami rindu jamahan-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami tinggikan nama-Mu, ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan hatimu pada Tuhan untuk menyembah Dia lebih lagi. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Katakan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kasih-Mu kami sembah. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lebih lagi katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lebih lagi kami sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu, ya Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan isi hati-Mu Bapa. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami. Kami mau terus ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan. Bahkan kami mau terus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau terus mata kami hanya tertuju kepadamu, memandang Engkau.
Bahkan kami percaya dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Penderitaan, persoalan kami tidak akan sanggup memisahkan kami dari Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari sambil mengangkat tangan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan, sampai pada akhir nanti. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau terus mengikuti jalan-jalan, mengikuti firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah penuntun di hidup kami. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Itu yang akan membuat kami menang sampai pada akhirnya mengiring Tuhan. Ketika kami setia berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Amin, amin. Hatimu lebih lagi, mari katakan pada Tuhan sebagai doa kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami renungkan firman-Mu Tuhan, kami renungkan jalan-jalan-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan-Mu ya Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Tuhan dalam hidup ini, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu yang kami rindukan, agar hidup kami semakin dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Urapi setiap kami malam ini Bapa, kalau kami mau merenungkan firman Tuhan, biar Engkau yang memberikan kami cahaya-Mu, pengurapan-Mu Roh Kudus. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya ingin bacakan kesaksian terlebih dahulu saudara. Selamat pagi Bu Debi. Saya ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan dalam hidup anak saya. Tuhan Yesus itu baik banget Bu dalam hidup anak saya. Anak saya kuliah di Singapura dan sudah lulus dari Oktober tahun lalu. Dia terus mencari pekerjaan di Singapura tapi tidak dapat. Karena situasi COVID, akhirnya Singapura melakukan pengurangan tenaga kerja dan sistem Singapura hanya terima yang warga negara Singapura saja. Kalau warga asing suruh pulang semua dan juga termasuk yang Indonesia. Terus anak saya sudah packing mau pulang ke Indonesia tanggal 13 Agustus yang lalu. Karena sudah capek lamar-lamar kerja nggak diterima terus. Dia sampai nangis dan merasa dirinya tidak berguna. Akhirnya dia terus berdoa saat teduh tiap hari dia rutin. Terus dia pasrah dia akan pulang rencana tanggal 13 nanti. Tiba-tiba tanggal 2 Agustus dia dapat panggilan dari bank yang terbesar di Singapura. Bila dia dan bank dari pihak bank itu berkata tertarik dengan profil lamaran anak saya. Padahal anak saya tidak melamar kerja di sana. Wow. Singkat kata anak saya diterima masuk di bank terbesar di Singapura itu dan nanti September awal dia sudah mulai bekerja. Luar biasa Tuhan Yesus itu Bu, nyata sekali dalam hidup saya. Tuhan Yesus baik, amat baik dan sangat baik.
Tuhan Yesus pasti memulihkan keluarga kami. Doa saya tiap hari suami saya juga dipulihkan dari segala keterikatan rokok, marah-marah, tidak sabar, mudah tersinggung. Masalah kecil juga dibesar-besarkan. Saya menunggu waktu Tuhan untuk pemulihan bagi keluarga saya. Tuhan Yesus pasti sanggup memulihkan keluarga saya. Terima kasih Bu. Dan saya ini pendengar setia khotbah-khotbah Ibu mulai dari tahun 2019. Saya merasa sangat-sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Ibu Debbie. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Di khotbah-khotbah Ibu selalu bilang ada masalah, apapun berdoa sendiri, jangan minta-minta tolong sama hamba Tuhan. Dan itu saya praktekkan dan saya lakukan. Saya tidak pernah curhat tentang masalah saya kepada keluarga saya lagi. Saya tetap bertahan dan setia pada firman Tuhan, bahkan sampai maut memisahkan. Memang benar Bu Debbie, kita harus pikul salib dan membayar harga atas pilihan kita sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya. Amin, amin. Satu hal yang saya lihat di sini saudara, orang yang terus mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah dibiarkan. Di saat keadaan lagi begini, semua pengurangan tenaga kerja, ya anaknya ya berharap dapat pekerjaan di Singapura, tapi harus disuruh pulang karena Singapura sendiri juga lagi pengurangan pekerjaan, tenaga kerja. Yang luar biasa, anaknya ditelepon dari salah satu bank terbesar di Singapura, padahal anaknya tidak pernah melamar di sana. Itulah Tuhan ya, dan anaknya ini juga setia mengikuti mesbah doa. Anaknya ini juga setia saudara mengikuti firman Tuhan, setia bersaat teduh. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah dibiarkan dan tidak akan pernah dipermalukan. Saya sudah melihat, saya sudah mengalami, dan ya Tuhan itu ada, Dia hidup dan Dia sangat nyata bagi orang yang setia berharap padanya. Bahkan satu hal yang saya dapat dari Ibu ya, bahwa Ibu berkata di sini bahwa ya saya sejak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie, saya sekarang tidak lagi curhat-curhat kemana-mana, termasuk ke saudara atau keluarga. Iya betul Bu ya. Jangan pernah berharap pada manusia ya, jangan pernah curhat kepada manusia, sebab Tuhanlah yang mengerti hidup kita ya, Tuhanlah yang turut bekerja. Tanpa kita curhat pun Tuhan tuh udah tahu. Hari-hari ini bagian kita hanya apa? Berlutut cari Tuhan. Saya tuh kalau terima orang konseling, Bu, suami saya begini, saya bilang berdoa cari Tuhan. Tapi bagaimana Bu, suami saya itu begini, saya bilang Ibu, saya tidak bisa merubah suami Ibu. Tapi kabar baiknya sekarang Ibu bisa merubah cara berespon Ibu terhadap setiap keadaan. Ya tetap tenang, fokus saja sama Tuhan, biarkan suami dihajar oleh Tuhan dengan caranya Tuhan supaya dia bertobat. Ya Ibu serahkan aja ke tangan Tuhan. Ya sekarang ini saudara, karena saudara datang ke saya juga, saya tidak bisa tolong, hanya Tuhan yang bisa tolong. Ya dari kesaksian Ibu malam ini kita melihat saudara, ya doa seorang ibu. Ya bagi anaknya, dan anaknya juga anak yang cinta Tuhan, selalu bangun hubungan intim dengan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Ya Tuhan itu sanggup membuka jalan bagi orang-orang yang terus setia dan berharap hanya kepada Dia. Ya dan kita melihat di sini bagaimana pembelaan Tuhan luar biasa. Anaknya dapat diterima di pekerjaan di Singapura di salah satu bank yang terbesar. Ya dan kemarin juga saya dapat info gajinya itu lumayan besar saudara. Apa yang Tuhan buat itu luar biasa bagi orang-orang yang terus berharap dan bergantung kepada Dia. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Ya dan saya akan bacakan satu kesaksian lagi, ya saya percaya kesaksian demi kesaksian ini akan ya memberi kekuatan ya di dalam iman kita. Iya, Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Saya selalu mengikuti mesbah doa dari bulan Oktober tahun 2020.
Ya, dari mesbah doa saya ikut membuat saya kuat dan damai walaupun ibu selalu bicara apa adanya dan kadang keras. Ya, tapi dari sini saya menjadi tahu akan benar-benar firman Tuhan. Dan saya juga menjadi tahu betapa saya ini banyak sekali berbuat dosa kepada Tuhan. Saya memohon pengampunan pada Tuhan. Ya, di bulan Juni yang lalu suami saya meninggal. Saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Bu, karena sekarang yang menjadi beban kami adalah menanggung anak-anak. Kami tanggung bersama, ya, dan saya satu-satunya. Bahkan segala hutangnya di beberapa bank, saya hanya bisa menangis di bawah kaki Tuhan. Dari mana saya akan melunasi karena kami tidak dapat warisan atau apapun. Namun saya selalu ingat apa yang selalu Ibu Debbie katakan, jangan minta doa kepada pendeta. Saya hanya minta kepada Tuhan, Bu. Singkat cerita, Tuhan kasih saya jalan keluar di bulan Agustus ini. Saya menemukan seseorang yang baik yang membeli tanah yang dijaminkan ke bank. Yang sejak dari 1 tahun yang lalu tidak ada yang mau beli tanah itu. Tapi dengan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, anugerahnya, ya, saya sangat bersyukur Ibu Debbie karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita harus percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya, ya, yang sungguh-sungguh meminta kepadanya, dan kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan itu benar-benar masih ada sampai sekarang. Walaupun saya masih ada yang akan dilunasi berapa, namun saya tahu Tuhan yang pegang kendali akan menolong. Terima kasih Ibu yang membuat saya kuat dalam menghadapi semua masalah dalam hidup saya. Saya rasanya kalau sehari tidak dengarkan mesbah doa atau mesbah syukur, rasanya ada yang kurang dalam hidup saya, Bu. Karena itulah yang membuat saya kuat, yaitu firman Tuhan. Dan iman saya juga menjadi kuat, Bu, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bu Debbie, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu dan berkat selalu menyertai Ibu dan sekeluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Maaf kesaksiannya panjang. Puji Tuhan. Satu lagi kesaksian yang kita dengar, ya, dari seorang ibu, bahwa, ya, ini dari seorang ibu di Semarang, ya. Ketika dia ditinggalkan suami dengan ditinggalkan warisan hutang, ya, dan bergumul untuk tanah yang sudah dijaminkan di bank. Tapi di detik-detik terakhir ada orang yang Tuhan kirim untuk membeli tanah itu sehingga boleh terselesaikan. Saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan itulah yang Tuhan sanggup kerjakan. Saat kita sungguh-sungguh berserah, saat kita sungguh-sungguh meminta tolong, meminta campur tangan dan penyertaan Tuhan. Kita mendengar kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan bekerja, ya, karena itu teruslah berharap dan percaya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk, ya, sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita hari ini. Kita sudah sampai di kitab Daniel pasal yang keempat. Kemarin kita sudah mendengar tentang bagaimana Raja Nebukadnezar menceritakan mimpinya lagi kepada Daniel tentang pohon yang besar, di mana pohon itu menjadi tempat berlindung burung-burung bersarang, binatang-binatang makan di padang rumput yang ada di bawahnya. Tetapi tiba-tiba, ya, pohon itu ditebang, ya, dan hanya disisakan, ya, sedikit saja, ya, dan akhirnya Daniel memberitahukan arti dan makna dari mimpi itu kepada Raja Nebukadnezar. Ya, dan itu adalah sebuah perkataan yang sangat keras tentunya, bahwa pohon besar itu adalah raja sendiri, di mana raja akan ditebang dan Tuhan akan menghancurkan kerajaannya selama 7 tahun, selama 7 masa. Kita melihat di sini, saudara. Ya, dan sekarang kita sudah sampai di ayat yang ke-26 sekarang, ya.
Kemarin kita sudah melihat bagaimana ya Daniel menyatakan dengan berani bahwa inilah artinya dan maknanya ya yang maha tinggi. Dia berkata, ya Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku itu hanya di padang. Kepada Tuanku diberikan makanan rumput. Jadi Daniel berkata bahwa Nebukadnezar akan dibuat menjadi seperti nasibnya binatang. Ayat 26 sekarang yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Ya Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Tujuan dari Tuhan, ia akan meremukkan dan merendahkan Raja Nebukadnezar adalah hanya satu. Agar Raja Nebukadnezar mengakui bahwa sorgalah yang berkuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya, ketika Nebukadnezar mengakui baru akan dipulihkan kerajaannya, ya. Disisain tunggulnya, tidak semua ditebang, ada sisanya. Agar Raja Nebukadnezar bertobat dan mengakui bahwa Tuhan adalah rajanya. Ayat 27, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan kepada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan yang menunjukkan belas kasihan terhadap orang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Ya, Daniel memohon ya kepada Raja Nebukadnezar dengan sangat ya untuk mengubah cara hidupnya, mengubah karakternya, mengubah sikap-sikapnya selama ini dari kesombongannya, supaya dia tidak menindas, supaya dia tidak menjatuhkan orang, supaya dia melepaskan bahkan memberi belas kasihan. Mengubah cara hidupnya ya agar Tuhan berbelas kasihan dan tidak menghukumnya. Ya, Daniel memohon kepada Nebukadnezar, saudara. Waktunya 12 bulan untuk dia berbuat demikian. Sayangnya tidak ada pertobatan dalam hati raja yang congkak ini. Maka mimpinya itu pun terjadi. Ya, ayat 27, jadi ya Raja biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan yang dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Daniel memberikan nasihat supaya dia bertobat, ya, berikan belas kasihan pada orang tertindas. Maka kerajaanmu itu akan tetap dilanjutkan, tidak akan diremukkan oleh Tuhan. Ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu dengan kekuatan kekuasaanku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Tiba-tiba ada suara, saudara, dari langit. Ketika Raja Nebukadnezar sedang menyombongkan diri dengan berkata, bukankah ini Babel yang besar itu yang telah kubangun menjadi sebuah kerajaan besar? Tiba-tiba saudara terdengar suara dari langit yang berkata, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaanmu telah jatuh dan beralih daripadamu. Ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, ya sudah lewat 12 bulan, ya, yaitu 1 tahun dia diberikan kesempatan untuk bertobat. Makin sombong dan berasa bahwa kerajaannya itulah yang berkuasa. Ya, memang saudara, ya kita melihat di sini
Akhirnya Tuhan menyatakan, dan apa yang benar-benar sudah diperingatkan lewat nubuatan itu, saudara. Tapi Nebukadnezar tidak mau bertobat. Ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kuku-kukunya seperti kuku burung. Waduh, udah seperti orang gila, saudara ya. Di jalan rambutnya panjang tidak terpotong, bahkan kuku-kukunya kayak kuku burung itu karena tidak pernah digunting. Ayat 34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku, lalu aku memuji-muji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Raja Nebukadnezar ya akhirnya mengalami siksaan. Coba kalau dari dulu dia mau bertobat ya. Saudara, firman Tuhan yang datang kepada kita mungkin itu terlihat keras, tetapi kalau kita mau menanggapi, maka kita hidup dalam pertobatan, ya mungkin kita akan terhalau atau terluput dari hukuman atau malapetaka. Ya, jangan membuat Tuhan menunggu lebih lama lagi. 12 bulan adalah waktu yang cukup lama. Selama 1 tahun Tuhan tunggu Nebukadnezar bertobat, tapi dia gak bertobat. Akhirnya terjadilah malapetaka itu. Kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini gak tobat-tobat, terus hidup dalam kenajisan, percabulan, kepahitan, iri hati, ya cinta uang dan lain sebagainya, hati-hati saudara. Ya, firman Tuhan berkata hati-hati. Ya, mungkin Tuhan masih kasih kita beberapa waktu ke depan untuk bertobat. Sebaiknya hari ini kalau engkau mendengarkan suaraku, kata firman Tuhan, jangan kau keraskan hatimu, bertobatlah. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Ya, apa yang terjadi ini saudara? Nebukadnezar akhirnya berkata, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Tadinya dia dibikin gila kan. Lalu aku memuji yang maha tinggi. Jangan tunggu dibuat gila dulu. Ya, dan akal budinya kembali baru sadar dia. Ya, tapi jangan tunggu gila dulu, jangan tunggu sakit dulu. Kebanyakan orang itu tunggu sakit dulu, tunggu gila dulu baru bertobat. Tuhan bilang, ketika engkau dengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Raja-raja zaman dulu itu berusaha untuk menghindari menyebutkan kelemahan-kelemahan atau kekalahan mereka dalam monumen ya atau catatan resmi mereka. Akan tetapi dari catatan Nebukadnezar kita dapat menyimpulkan bahwa selama satu masa dalam 43 tahun pemerintahannya dia tidak memerintah. Ya, tetapi Alkitab menjelaskan kesombongan dan hukuman atas Nebukadnezar. Ya, jadi saudara, ya di dalam 7 masa yang disebutkan Alkitab itu, ya terbukti bahwa 43 tahun lamanya dia tidak memerintah. Tapi Alkitab menjelaskan kesombongannya. Iya, dan kalau dia tidak bertobat, akhirnya itu terus terjadi. Ayat 35. Ya, ayat 35 berkata, semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya. Ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya. Ini dia bilang Tuhan, ya Tuhan itu ia besar mulia, ia berbuat menurut kehendaknya, ya. Terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? 36, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku dan untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar lagi daripada dahulu diberikan kepadaku.
Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara, siaran Nebukadnezar bersama dengan Allah adalah salah satu tema dari kitab ini. Ia mengakui bahwa Allah menyatakan rahasia-rahasia kepada Daniel. Ia juga memuji Allah yang menyelamatkan ketiga pemuda Ibrani itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Nebukadnezar mengakui bahwa Allah ada dan mengerjakan mujizat-mujizat besar, namun kita melihat bahwa ia tetap tidak mau mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada, melakukan mujizat yang luar biasa, tetapi demikian juga yang dilakukan orang-orang yang belum percaya. Bahkan seringkali orang Kristen sendiri menganggap mereka tuh percaya Tuhan, tapi seringkali mereka tuh mengabaikan bahwa Tuhan itu ada dan dia benar-benar hidup dan dia sanggup melakukan segalanya yang dia mau melakukan. Biarlah kita ini benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita dan menghormati Dia. Untuk menjadi anak Allah, kita harus mengundangnya menjadi Tuhan atas hidup kita, saudara. Pada akhirnya Raja Nebukadnezar dikembalikan ingatannya. Dia sudah gak gila lagi. Ketika dia dikembalikan ingatannya, dia kembali menduduki kursi pemerintahan dan Tuhan memulihkan kerajaannya bahkan lebih besar. Tetapi ayat 37 di sana dikatakan yang terakhir, Nebukadnezar memuji Tuhan, Raja Sorga, perbuatannya adalah benar, jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan itu sanggup merendahkan orang yang sombong. Karena itu saudara, biarlah kita belajar malam ini dari kehidupan Raja Nebukadnezar. Biarlah kita mau terus mengakui Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa, Dialah segala-galanya, Dia yang sanggup melakukan apapun di dalam hidup kita. Karena itu tetaplah percaya dan berharap kepada Dia. Mari kita renungkan firman ini. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang layak untuk disembah, tidak ada lain yang dapat menggantikan Engkau. Biarlah kami belajar hari ini menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di hidup kami. Tidak ada yang bisa kami sombongkan, karena semua yang kami dapat itu daripada-Mu. Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar di hidup kami. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terlebih besar di dalam hidup kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Kami mau Tuhan dibentuk. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Dimulai dari rumah tangga malam hari ini, setiap mereka yang setia berdoa. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Kami hanya berharap dan menaruh harapan kami pada Tuhan. Masa depan anak-anak kami dijamin oleh Tuhan, bahkan jodoh mereka dijamin oleh Tuhan yang terbaik. Kami terus berkatakan yang terbaik. Keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami di usia senja, para lansia dan juga para single parent, Tuhan jadi penghibur, dijaga dalam kesehatan, kekuatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan terus memberkati untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah. Lawat dan jamah, berikan kekuatan yang baru
baru, terutama sembuhkan dan pulihkan jiwa kami agar ada penyerahan total kepada Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakit, juga bagi mereka yang terinfeksi COVID, Tuhan, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan yang sudah menanggung segala kutuk atas hidup kami. Karena itu kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Berkati semua obat-obatan yang diminum, berkati Tuhan. Biarlah iman kami yang menyelamatkan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan Tuhan, dalam persoalan hutang piutang, sakit penyakit, yang dalam pergumulan pemulihan keluarga. Tuhan, berikan kekuatan. Bahkan setiap mereka yang terikat dengan kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, judi, game online, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Semua belenggu-belenggu diputuskan dan kami dimerdekakan. Kami hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan. Berkati siap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan, bukakan siap kandungan yang tertutup. Tuhan, Engkau menjadi sumber kehidupan, berikan anak kepercayaan keturunan ilahi. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang berkekurangan. Biar Tuhan Engkau mencukupi, jadikan kami juga alat-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap apa yang ada di atas bangsa kami Indonesia. Tempat kami berpijak, tempat kami dilahirkan, Tuhan, memberkati bangsa ini. Dijauhkan dari setiap kerusuhan, kekerasan, pertikaian, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau memberkati bangsa ini, berkati rakyatnya, berkati Tuhan. Juga Engkau memberkati laut, gunung, udara, sungai, berkati semuanya Tuhan. Engkau melindungi, bahkan juga memberkati Tuhan di atas bangsa kami ini, para pejabatnya, biarlah memiliki hati Tuhan. Tuhan, dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan, Engkau terus memberkati, menyertai dengan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa mohon pengampunan atas bangsa kami. Ampuni dosa bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, memberkati TNI Polri dalam satu kesatuan yang utuh menjaga keamanan bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan menyertai bangsa kami dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, jamah dan lawat para tim medis untuk terus ada di garis terdepan. Perlindungan Tuhan sempurna. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Berdoa bagi negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di dunia, yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan, lawat setiap mereka. Bahkan Tuhan juga menjadi pelindung, penolong bagi setiap mereka di mana saja berada. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memampukan kita untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.